idahnya perempuan begini, misalnya mutolakot salah satu kuruk atau salah satu kuruk. Andai kan kita pakai makna lugawi kan idah itu hanya hitungan, no? Tarobus menahan. Tapi berkanya paham kita tahu maknanya tarobus itu apa? Satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh apa? Nikah. Ya, satu kondisi di mana perempuan itu nggak boleh nikah. Jadi tarobus sama idah itu maknanya apa? Sama. Jadi nggak boleh dimaknani luhut, tapi sudah menjadi makna apa? Istilahi apa makna istilah. Yaitu di era itu, di zaman itu perempuan tadi nggak boleh apa? Nikah. Ya, setelah begitu terus kita ngamal. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salah satu. Kita ngerti maknanya kuru itu agar. Jadi apa? 3 kali masa suci apa? 3 kali masa suci. Jadi misalnya diceraikan hari ini hari apa? Kamis ya? Misalnya perempuan tadi diceraikan hari ini Kamis, posisi suci. Jadi suci, haid, terus apa lagi? Suci, haid, suci, terus atau nufil haid ini sudah apa? Idahnya selesai. Karena sudah mengalami salah satu agar 3 kali masa apa? Suci. Itu maknanya salah satu kuruk itu. Salah satu apa? Adhar. Tapi kalau diceraikannya pas haid, misalnya hari ini pas perempuan tadi haid, hari ini haid hari kedua atau pertama, biasanya haid misalnya 6 hari, berarti di masa 6 hari itu gak dihitung, karena haid tidak dihitung daripada iddah. Dan memahami begitu kan tidak bisa tanpa pertolongan ilmu tafsir, karena kalau secara ilmu lughat kan salah satu kuru'in misalnya. Ya tarobasna, menang sopo nisa atau menang sopo mutolakot tarobus maknanya menang. Kan kita tidak tahu menang dari apa, bisa menang dari aktivitas, menang dari ngomong, menang dari apa kan tidak tahu. Tapi yang mujma'alah itu di bab mutolakoh apa? Tidak boleh nikah, berarti tarobus anin nikah, menahan diri supaya tidak melakukan apa? Nikah. Makanya ngendikan ulama-ulama jika bertentangan antara makna lugat dan makna istilahi pasti dimenangkan makna istilahi karena makna istilahi itu sudah melangkai lugat apa sudah melangkai apa lugat. Jadi tidak boleh di Quran dimaknani lugat itu tidak boleh, kalau dimaknani lugat itu kacau semua karena kan nggak ada pembakuan. Makna lugat itu artinya kan tidak ada pembakuan. Misalnya gini, khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Terus maknani as-sholat lugatan doa ya atau waqimu sholat, berarti yang penting kamu melakukan doa. Mergo sholat lugotan doa kan kacau semua ya. Sama tarobus lugotan misalnya apa itu al-intifaf misalnya menahan diri, itu kan nggak ketemu rumusnya. Di bab mutolakot tentu tarobus artinya apa? Tidak boleh nikah apa tidak boleh nikah karena dia statusnya masih iddah. Lah iddah pun secara lugat maknanya mau hitungan. Iddat itu maknanya apa? Hitungan. Ya karena tadi dia harus menghitung harinya di mana dia tidak boleh apa? Nikah. Ya intinya itu di bab-bab seperti itu harus pakai mana apa? Istilahi ya. Harus pakai mana apa? Istilah. Itu jenenge apa? At-tawassul ila fahmi ma'anil Qur'an wal amalu bima fihi ba'dal fahm. Nanti kalau suwon nih soalnya fikih minimal takrib niku ngotok. Orang itu tidak bisa maknani tafsir tanpa dia ngelotok fikih karena apa di Quran karena turunnya itu berbarengan dengan percontohan Rasulullah. Seorang lagi turunnya Quran itu kan berbarengan dengan percontohan Rasulullah sehingga lafadz Quran itu mujmal. Seorang lagi ya. Turunnya Quran itu kan bersamaan dengan figur Rasulullah, makanya lafadznya mujmal karena iktifaan bil uswatil hasanah, karena nganggap cukup ada figur yang menjadi percontohan. Buktinya apa? Quran tidak menyebut sholat duhur waktunya kapan, adatnya sholat duhur berapa, kaifiahnya kayak apa. Ya, saya ulang lagi ya. Quran itu turunnya bersamaan dengan figur yang bernama Rasulullah SAW. Karena bersamaan dengan figur itu kan ada percontohan detail. Ya, soalnya ada percontohan apa? Detail. Karena sudah ada percontohan detail, lafadz Quran mujmal itu enggak apa-apa. Lafadz Quran kan mujmal hanya bilang wa aqimus sholat min ghairi bayani kaifiyatiha wa adadi rakaatiha wa waqtiha. Tapi kan
Quran tinggal bilang, wis pokoke koyo sing dilakoni kekasihku yaiku Rasulullah Muhammad. Paham ya? Sehingga kamu udah bisa memahami Quran tanpa sunnah Rasul karena tadi lafadznya mujmal kan kita aqimus sholat kan kefiahnya gak disebutkan, waktunya gak disebutkan, ada rakaat tidak disebutkan. Mereka juga sama. Adna sikha itu pakai apa, wali apa gimana, terus harus pakai syahid kan gak disebutkan. Tapi itu nggak punya akibat sama sekali karena apa? Quran turun berbarengan dengan percontohan yang sempurna, yang detail dari siapa? Rasul. Makanya di kitab ilmu tafsir orang itu nggak bisa memahami Quran kecuali dia menguasai sunnah Rasul. Sunnah Rasul karena terlalu mungkin nggak terjangkau, terus kita diwakili oleh fikih diwakili oleh fikih. Misalnya syurutun nikah, kada arkanun nikah, kada terus sholat duhur itu begini. Nah fikih ini yang mengejawantahkan sunnah Rasul. Sunnah Rasul mengejawantahkan Quran. Ya, jadi saya ulang lagi ya, lafadz Quran musmal itu gak apa-apa. Ya musmal itu bisa dari segi lughat, apakah ini istilahi apa lughawi atau kefiyah kayak tadi zakat, wa'atu zakat. Kan Quran tidak nerangkan, nisabnya enggak diterangkan, al-qadru yang dikeluarkan kadarnya berapa yang enggak diterangkan, terus wajibnya haul juga enggak di. Tapi orang tahu semua ketika Nabi Sugeng itu kan jelas. Oh Zaid ini wajib zakat karena sudah punya kambing satu nisab. Terus Nabi nyuruh amilu zakat, tarik di akhir tahun. Kan ada percontohan yang sempurna dan detail. Soalnya bukan sekedar sempurna, detail. Artinya detail itu kalau kambing sekian, kalau unta sekian, terus nisab itu begini, kan detail sekali. Ya, nah, karena detail sekali itu Quran hanya cukup melafadzkan mujmal, yaitu ngendikan apa? Wa'atus zakat, apa? Wa'atus zakat. Makanya bohong kalau ada orang-orang Islam kota kadang-kadang bilang kita kembali ke Quran. Piye caranya balik? Itu tidak mungkin. Ya kembali ke Quran artinya juga kembali di maklumatnya Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa dalam diri Nabi itu ada percontohan yang baik. Ya kan nggak bisa kalau kita lafadz mujmal kamu paksa kayak apa ya nggak bisa. Misalnya tadi wa aqimus sholat. Kefiahnya sholat saja dimulai takbir di akhir salam kita tidak tahu. Ada rokaatnya tidak tahu. Di waktu kapan? Tidak. Quran hanya ngendikan wa aqimus sholat. Jadi walaula fi'lu Rasulillah, walaula ahwalu Rasulillah, walaula kata wa kata kita mana tri kaifas sholat wa kaifas zakat wa kaifas saum, karena secara lughat maknanya as-saumu lughatan al-imsak. Terus kutiba alaikumus syamu, terus bukanane ai kutiba alaikum al-imsak. Imsak dari apa kan? Tapi kalau siam maknanya syar'an atau istilahan, al-imsak anil muftirat ya min awalil fajri ila ghurubis syams. Itu pun masih ada masalah muftirat itu apa saja. Jangan-jangan kamu menduga muftirat itu tidur, berarti enggak boleh tidur kan ya repot. Jangan-jangan Anda mengira muftirat itu cangkruk. Enggak boleh cangkruk kan berat bagi kangkang. Wah, serah bahagia hiburannya bengak-bengok. Makanya problemnya pondok itu agak membengak-bengok. Itu orang enggak bahagia, itu memang solusinya. Mau delok dangdut ditakzir pengurus, mau maksiat takut Allah. Hiburannya akhirnya ya maksiat model baru bengak-bengok. Itu kan ya maksiat gak gorang itu. Jangan kira gak maksiat ya, maksiat ganggu orang, tapi ringan. Allah maklumi karena dianggap agak masalah orangnya sedikit pati mukallaf. Paham ya, terus saya akan kampanye ini terus sampai kapanpun, karena di kota itu sering ada pemahaman karena Quran itu tertinggi kastanya, rankingnya Quran itu tertinggi, seakan-akan kita ini hanya wajib kembali ke Quran. Itu salah itu. Justru kembali ke Quran itu juga memahami maklumat Allah dan harus kita canangkan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Mergo kita ndak ngerti kaifas salat, mahiyatus salat, hakikatus salat, adatus salat. Ya kenapa maghrib 3 misalnya subuh 2. Quran semuanya hanya wa aqimus. Setiap kita bisa apa coba? Di beberapa Islam kota yang cerita gitu pasti ya karena ndak pernah ngaji. Ya tidak semua sih, orang kota yang alim ya banyak, tapi rata-rata ketika mau wangkel sama khurafat-khurafatnya NU misalnya, mereka kan biasanya rodok-rodok musuhan NU, mau wangkel be khurafat-khurafat NU, mereka juga ada dalil pitung dino, batang pulau dino, dalil NU sing jenis itu ya golek dalil, karena ada dalil itu golek-golek NU.
Ya bodoh dini, tapi tidak NU yang kayak Gus Burda. Akhirnya kan terus kita ini terkenal pakai hadis yang khurafat, toh. Karena orang dalilnya kok di golek-golek apa? Dan lucunya dalilnya aku jelimet persis yang dikersakno NU. Tolong dia ana dalilnya, pitung dia ana dalilnya, 40 hari ana dalilnya, 100 dina ana. Bagi peneliti hadis kan, masa iya kok sedetail itu? Sesuai berkat ana dalilnya. Kan yo repot kalau kakek dalil juga repot juga, orang kan curiga. Wah, kok iso persis dalile gitu. Sesuai kan terus curiga, jangan-jangan sahabat tuh NU kan terus repot gitu. Tapi maksud saya, meskipun Anda benci NU, orang-orang ini maksudnya orang-orang Islam kota misalnya benci NU, ya jangan benci teori objektif di ulum tafsir bahwa Quran itu membutuhkan untuk memahaminya, maksudnya membutuhkan sunnah. Sunnah karena kita tidak ngaji Bukhari Muslim butuh fikih. Jadi ketika Quran etikan wa aqimus sholat, ya kita ngertinya sholat itu kaifiahnya dari fikih. Itu misalnya kita ngerti itu aqwalun wa af'alun muftatahatun fit takbir muftatamatun fit tasbih. Itu saja fikih juga agak lengkap kan hanya ngetikan af'alin maksuso, aqwalin maksuso, terus diwarai guru-guru madin, guru-guru langgar musola, diwarai carane maca Fatihah, carane ruku, cara. Gak cukup, kitab takrib juga coba sampai nih sholat itu sedurunge ngaji takrib atau sebelumnya kan berarti jasanya takrib atau jasanya guru-guru madin itu guru madin. Sebelum kamu kenal takrib, sholat kamu kan sudah benar, bahkan menurut saya lebih benar daripada setelah ngaji takrib, karena setelah ngaji itu kasusnya itu biasanya ngertiin aku sunnah terus ditinggal. Kamu ketika kecil mau subhana rabbiyal azim terus ping telu karena nggak ngerti kalau itu sunnah. Lengkap, paketnya pasti lengkap. Kecil, mau tahiyat mesti lengkap. Misalnya ala sayyidina Muhammad. Gara-gara ngerti sing wajib sholawat di Nabi Muhammad itu kan mulai korupsi wala alihinda kama sholawat tanda. Jadi kasusnya justru setelah ngaji ya Pak, kasusnya justru setelah. Makanya guyonannya pondok itu. Pondok yang melahirkan orang-orang fasik amatir. Karena dulu ketika belum mondok itu banyak yang sholat itu. Paket sholatnya pasti lengkap. Coba kangkang kecil ketika wudhu dulu mesti basuh kuping, telinga. Tapi setelah ngaji ngerti anak itu sunat, banyak yang enggak. Berarti lebih baik atau lebih buruk? Lebih buruk. Ya saya ulang lagi ya, jadi percontohan itu segala-galanya. Tadi misalnya kita ngerti sholat itu lewat takbir, itu pun tidak segala-galanya. Karena kita ngerti sholat benar justru sebelum ngaji apa? Takrib. Yang nyontoi siapa? Ya orang tua kita, guru kita di musola, guru kita di surau. Ya anggap saja seperti itu zaman sahabat. Qabla nuzulil Quran itu kayak sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Seorang lagi, qabla nuzulil Quran itu sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Nabi sholat indal Ka'bah, Nabi ketika ketemu Abu Jahal diinjek-injek juga ketika sholat. Jadi sholat itu sudah kaifiyatun ma'rufah. Suatu saat ada perintah wa aqimus sholat, kan terus clear apa? Ndak kok wa aqimus sholat kemudian Allah nyuruh presentasi kayak seminar itu ndak. Ya sebelumnya sudah ini kaifiyah sing ma'rufah. Ya, terus Allah tinggal ngendikan wa aqimus sholat. Zakat juga salah. Tradisi-tradisi yang lain juga salah. Makanya dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada adat jahiliyah yang bagus kecuali Islam menambahkan itu sebagai kekuatan Tapi kalau adat jahiliyah yang buruk, Islam menyuruh ditinggalkan. Karena adat jahiliyah yang bagus itu ya banyak. Kayak silaturahim, sakho. Makanya ketika Nabi awal jadi Nabi ya, Sayyidah Khadijah kalau muji kanjeng Nabi, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Engkau tidak usah khawatir. Ini Nabi hari pertama jadi Nabi. Nabi hari pertama jadi Nabi dan beliau ketakutan. Kata Sayyidah Khadijah apa? La yufzika wa abadan. Kamu tidak akan dihinakan Allah. Kamu adalah orang innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla. Tahmilul kalla itu menanggung beban. Ya misalnya kita jadi kiai atau jadi pengurus pondok, ada selokan macet ya kita yang tanggung jawab. Padahal listrik mati kita yang tanggung. Jadi kita ngambil tahmilul kalla, ngambil peran yang berat, ya, ngambil peran yang ya kita ambil alih. Wa taksibul makdum, nyari pekerjaan orang yang nganggur atau yang di PHK. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi.
dan kamu menolong orang-orang yang sedang punya musibah. Itu kan perilaku yang zaman jahiliyah sudah ma'rufah bahwa itu baik. Nah, perilaku yang sudah baik ini Islam menambahkan atau melegalkan itu sebagai syariat Islam juga. Karena Islam itu menganjurkan sesuatu yang Islam itu kan terkuncinya amar ma'ruf nahi mungkar. Lah yang jelek ya sudah partainya al mungkar, disuruh ditinggalkan. Tapi apapun itu kan ini sudah ada kaifiah yang ma'rufah. Sehingga ada ceritanya sahabat ada ayat wa aqimus sholat ya Rasulullah mahiyas sholat, tidak ada pertanyaan seperti itu. Karena qabla syariat Islam sholat 5 waktu itu sudah ada sholat meskipun enggak menjadi fardu dulu, misalnya rakaataini fil laili wa rakaataini fin nahar, tapi ini sudah ma'rufah. Makanya sahabat enggak ada di riwayat tanya mahiyas sholat wa ma, enggak ada. Ya, terus setelah ada sholat yang formal ini kayak 5 waktu, sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Seorang lagi sahabat tidak punya adat kecuali jamaah. Nah, karena adanya sahabat ini jamaah, ini ngenakno Kanjeng Nabi. Ngenakno Kanjeng Nabi artinya gimana? Nabi tinggal ngendikan gini. Ini gara-gara kangkang ratu jamaah itu malah ribet. Gara-gara sering jamaah, misalnya jenengan sering makmum Mbah Ghafur. Gara-gara sering jamaah dan hampir pasti jamaah sahabat. Makanya Imam Ahmad bin Hambal berpendapat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Imam Ahmad saking ekstrimnya itu bilang jamaah itu syarat sahnya sholat. Nah, karena jamaah itu adalah hal yang jadi perilaku masif, perilaku kontinu, perilaku yang selalu. Ya sudah, Nabi tinggal bilang shollu kama ra'aitumuni usolli, kan kepenak. Nabi ra perlu presentase salat, gak perlu seminar yang setain rara salat. Terus bocah rukuke dibeneri, pas rukuke cung kurang biluk. Nah, kiai-kiai desa kan sampai anake sujud tuh di petak ndase, kurang ambles. Gak perlu begitu, kurang mancat itu gak perlu. Karena sholatnya jamaah dan kontinu, terus Nabi tinggal ngumumkan shollu kama ra'aitumuni ushol. Wis dong kowe sholat itu wis persis tak ndelok aku. Ya misalnya kangkang sergap jamaah ambek Mbah Ghafur kan ya kepenak. Waktu kita kangkang misalnya sergap bilang Mbah Ghafur di rumah. Kepane ora kuarek kok jahiliyah. Ya adat karek itu jahiliyah, karena masa guru sama murid dulu apa? Gurunya. Jelas jahiliyah. Guru memaafkan bukan berarti adat itu benar, ini perlu kangkang tahu. Kalau sebagai kiai legowo memaafkan, ini bukan berarti benar. Di mana-mana murid sama guru ya datangnya dulu apa? Murid. Nah kalau datangnya dulu guru itu jelas jahiliyah, itu adat yang jahiliyah murid terlambat. Soal Gus Ghafur memaafkan sama memaafkan itu bukan berarti itu barang yang benar. Memaafkan itu karena legowo nih kiai, apa legowo nih? Ya, tapi yang salah ya tetap salah, no? Yang salah tetap salah. Jangan dikira kalau kiainya legowo terus tidak apa? Salah. Dulu tuh sahabat, andai kan kamu ngaji sama Gus Ghafur gak terlambat, min awalil amri ngaji. Mbok maknani. Kan Gus Ghafur tinggal bilang, "Yes terkip koyok sing tak wacakno." Makna koyok sing tak wacakno. Ini gara-gara datangnya terlambat, ngaji tidak fokus, kan nggak bisa ngendikan gitu dia. Ya coba saya ulang lagi, andai kan kita ala kaifiyatin mardiyah, agak dengan cara yang benar. Ya, anak-anak datang, siap, besok pun ngajar, harfan-harfa, nggak ada yang ketinggalan, kayak pondok-pondok di Jawa Timur kan banyak yang ngaji itu harfan-harfa. Pola ngendikan saja di mana nih, lafaz yang terkenal saja di. Terus min awalil apa? Belajar ya, min awalil ta'allum harfan-harfa. Kan kiainya tinggal bilang, ya sudah kamu maknani seperti saya ajarkan. Terkibnya juga seperti yang saya. Tapi gara-gara anak-anak di sini itu nggak sehat, datang terlambat, bahkan tanya halaman, kan tidak fokus. Kita kan tidak bisa ngomong seperti itu. Ya beda dengan sahabat dulu. Sahabat itu kalau Nabi ngendikan ka'anna ala ru'usihim at-thair, seakan-akan di kepalanya itu ada burung, enggak ada yang pelengah Anda. Itu fokus. Ya sudah akhirnya nanti kalau sahabat ngendikan
tentang riwayat Nabi ketika ada yang nggak percaya. Ulang lagi, ketika ada yang tidak percaya. Masa iya Nabi ngendikan gitu? Mesti sahabat itu dengan nada tinggi ngendikan sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Saya ulang lagi, mesti beliau-beliau itu marah bilang apa? Sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Itu betul-betul kata-kata dari Nabi yang kuping saya dengar sendiri dan hati saya saat itu fokus mendengarkan. Tapi Kiai saiki itu yang gitu nggak berani. Ngelihat adat santri terlambat, nggak fokus, bahkan halamannya datar. Kita kan nggak bisa ngomong seperti itu, nggak bisa. Dulu kalau sahabat mengutip dawai Nabi, kemudian ada yang dengan tanda kutip kurang apa? Percaya, mesti mereka sering tuh dengar kata-kata sami'ahu udunaya wa wa'ahu qalbi. Karena dia yakin karena datangnya awal fokus, awalnya lagi datangnya awal fokus, sehingga bisa meriwayatkan Nabi harfan-harfan. Meriwayatkan Nabi apa? Harfan-harfan. Detail. Ya sama seperti sahabat itu sholatnya fokus, melihat percontohan sholatnya Rasulullah. Sehingga Rasulullah penak saja gaya maklumat, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat sebagaimana kamu menyaksikan saya. Jadi Nabi tidak perlu mengajarkan ulang dimulai takbir, Fatihah, gini nggak perlu karena mereka ngerti. Misalnya nggak perlu Nabi itu ngarang takrib terus jariyah itu maghrib, isya, subuh, siriyah, duhur, asar. Orang tahu semua kan ketika makmum terus kan ngerti. Oh jubelnya Nabi nak maghrib itu jariyah, isya, subuh jariyah, nak duhur itu siriyah. Jadi nggak perlu Nabi ngarang kitab sholat dibagi dua, ada jariyah, ada siriyah, terus dites, bukan naikkan kelas, nggak perlu seperti itu.